Bentar ya, perkenalkan dulu ya. Nama Bunda Ririn Fajriah. Bunda bergelut di bidang pendidikan. Bunda ini guru taman kanak-kanak, fasilitator, dan guru inti Kabupaten Bogor tahun 2019 sampai saat ini. Nah, Bunda juga public speaker di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Siapa sih yang tahu? Kenapa sih kita harus menguasai? Ayo, ada teman-teman yang tahu nggak? Oke. Jadi memang awalnya itu kenapa sih kita harus mendalami ilmu itu? Karena berawal dari banyaknya orang yang pandai berbicara, sukses, itu berawal dari good speaker. Jadi pandai berbicara. Ya, jadi dia orang yang tidak pernah menarik diri untuk berbicara dengan orang banyak. Jadi nggak boleh namanya kamu coba jadi ini dong. Enggak. Itu no banget ya, jangan sampai ya misalkan dikasih kepercayaan sama guru atau pembina untuk presentasi atau menyampaikan sesuatu, jangan sampai nggak mau Kak Riki misalnya ya, nggak mau aku malu, jangan. Coba itu energi energi negatif itu dibuang jadi positif. Jadi yang tadinya kita nggak bisa pun kalau kita bilang bisa pasti kita bisa gitu. Oke, yang kedua itu tuntutan zaman dan teknologi. Sekarang sudah zaman apa? Zaman now dong. Ya kan? Bukan zamannya kayak anak Buddha dulu, ya kan? Apa-apa jadi zaman otoriter, tahu nggak otoriter? Jadi apa-apa itu guru instruksi terus murid ya Pak gitu kan. Sebenarnya bapaknya itu salah gitu loh. Jadi kita ya aja gitu loh. Kalau sekarang itu kan murid itu bisa berpendapat, boleh sharing cerita tanpa harus malu-malu, tapi tetap menggunakan kode etik ya, sama guru sama pembina harus tetap tata kesopanan diperhatikan begitu. Jadi yang tadi pertama apa? Dari orang sukses ya, berawal dari orang sukses, speaker itu. Jadi kita harus kuasai. Yang kedua, tuntutan zaman, IT ya, dan teknologi. Sekarang sudah ada apa loh? Infocus, laptop. Kita juga harus pakai itu, menggunakannya harus pintar, harus bisa. Mencolok-nyolokin itu harus bisa. Nih tiba-tiba teman-teman ngikutin kamera, ngepas itu kan IT juga ya kan? Iya. Oke. Yang ketiga, tuntutan profesi. Profesi. Misalkan contoh Airin deh. Sudah besar menjadi apa Airin? Dokter. Nah, Deva jadi apa? Jadi CEO. Keren. Terus Raya? Jadi dokter. Oh, jadi dokter juga. Terus Nisa ya? Nisa jadi apa? Dokter juga. Azra? Jadi apa? Oh, jadi polwan. Amin. Emang iya. Iya, dia pengen jadi polwan. Terus Asya jadi apa, Asya? Sudah besar. Ya jadi guru. Jasi jadi apa? Oh, jadi perawat. Nah, di situ kan nih cita-cita kalian semua ini, jadi kan tetap benar-benar harus mengutamakan public speaking-nya kan. Jadi namanya itu jadi penting banget tuh yang namanya apalagi dokter. Misalkan nggak bawel sama pasien, nanti dia ngira-ngira salah obat ngasih ke pasien ya kan. Oke, jadi benar-benar harus digunakan dengan sebaik mungkin. Gimana Kak? Ayo lo. Siapa namanya? Nah, terus oke. Terus solusinya apa nih misalkan kita biar nggak gugup? Nah, solusinya tahu nggak teman-teman? Apa tuh? Nah, apa tuh? Mau tahu nggak? Mau tahu banget. Ya. Jadi solusi kita biar kita nggak gugup, terus biar bisa kita bener-bener belajar dari ilmu public speaking ini. Jadi kita harus sering berlatih dan berdoa. Teman-teman triknya bener punya trik. Kalau misalkan presentasi itu, kalau apalagi yang di audiensnya banyak, ya, coba teman-teman misalkan masih gugup, hindari eye contact aja. Jadi jangan lihat mata temennya, lihat ujung kepala temennya. Kalau dari jauh, seolah-olah dia liatin kita, padahal dia nggak liatin kita loh. Jadi kita lihat ujung kepalanya. Jadi jangan matanya. Kalau matanya kadang-kadang kita gugup karena dia fokus ke kita kan. Jadi kita lihat ujung kepalanya dia. Insya Allah kalau dengan itu
rasa gugup kita itu tidak akan terlalu banyak menggebu-gebu gitu loh. Ya, jadi lihat ujung tiap titik teman-teman jangan sampai satu fokus. Jadi kepala si Anu lihatin di ujungnya aja gitu. Jadi seperti nggak kaku jadinya kalau kayak gitu. Terus berdoa berarti ya. Jadi sebelum dan persiapan. Jadi sebelum kita presentasi, kita harus punya materi yang benar-benar kita kuasai. Kita belajar, kita kuasai, dan jangan begitu itu penampilan. Jangan sampai jadi benar-benar kita memperhatikan pakaian. Aku mau presentasi nih hari ini misalnya. Aku harus pakai ini, bajunya ini, biar aku pede di depan gitu kan. Nah, jadi kita semakin percaya diri dengan dikaliguskan dengan materi yang kita kuasai. Jadi apa yang kita akan sampaikan benar-benar kita kuasai. Jadi kita nggak gugup mau bilang apa nih nanti gitu, begitu teman-teman. Terus mungkin itu saja dari Bunda ya. Jadi akhir kata, manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.